Oh, udah. Udah ya. On, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa nabi'i ila yaumidin amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolut Group Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, kepada yang terhormat Direktur Absolut Bapak Dirjen Teknik Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryaso, kepada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haja Eka Sri, kepada yang terhormat Mas Bagus dan Ustadz Agus Haikal, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC dan Bapak Ibu karyawan Absolut Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pengajian sore hari ini. Baik, sebagai pembuka, marilah kita membuka pengajian hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Auzubillahi. Baik, kita langsung ke acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC dengan tema mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati CEO Absolut Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Direktur Absolut Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryaso, yang saya hormati jajaran direksi Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, Bapak Julian Rahmanto, dan Bapak Bagus Prakoso, dan juga yang saya hormati Ustadz Agus Haikal, juga para karyawan Absolut Group dimanapun berada, baik maupun online. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah memberikan nikmat sehat, panjang umur, dan keluangan waktu untuk terus kita menimba ilmu agama agar kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sore hari yang indah ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Kata Nabi, tidaklah dianggap sempurna iman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai kamu mencintai saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi Nabi mengatakan iman seseorang gak akan sempurna sampai dia masuk karakter mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim sahih. Di sini kalau bahasa Arabnya atau bahasa akhlaknya adalah itsar. Apa itu itsar? Taqdimul ghair an nafsi, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, sampai dia melupakan kebutuhan dirinya sendiri padahal butuh, tapi dia lebih mementingkan kebutuhan orang lain. Ini namanya itsar, dan ini karakter para sahabat. Ini karakter salafus salih. Padahal sama-sama butuh, tapi para sahabat orang soleh, dan Nabi mengatakan derajat orang yang beriman lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri. Ada sebuah kisah, dan ini kisah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya dari kisah sahabat di zaman Nabi turun ayat. Jadi yang namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, itu ketika terjadi satu peristiwa akhirnya turunlah ayat. Ini namanya disebut asbabun nuzul. Turun ayat surat Al-Hasyr ayat 9. Yang bagian ayatnya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini di Al-Qur'an, surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Kata Allah, mereka kaum muhajirin, kaum ansor. Kaum ansor itu adalah penduduk Madinah yang menerima hijrahnya kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah. Yang hijrah dari Mekah kata Allah, ini kisahnya gimana? Jadi ada dua. Yang pertama, ada sahabat dapat hadiah susah satu kepala kambing. Diambil kalau kepala kambing nanti mewah. Dikasih itu kepala kambing. Kebetulan istri sama, maka dapat hadiah kambing. Tapi begitu mau dinikmati, istrinya senang, ini bapak menjadi kepala keluarga. Jangan-jangan tetangga kami lebih lapar daripada kami. Bu, anak-anak, jangan kasih tetangga. Bisa jadi kita lapar, iya, tapi bisa tetangga kita lebih lapar daripada kita. Akhirnya yang sedikit pun bawalah ini ke tetangga yang sangat buat kau
tetangga kita nih yang sebelah sana lebih daripada kita. Kita bisa ya pindahin lagi sampai kisah nyata di zaman sahabat Nabi, di zaman Nabi sahabat berpikir mementingkan orang lain daripada diri. Masuk lagi di antara yang ketiga, hadiah kepala kambing buat kau dan keluarga. Wah senang banget, alhamdulillah. Mau dimakan? Jangan-jangan tetangga saya yang sebelah sana lebih lapar daripada saya. Begitu satu sampai 7 rumah. Kebetulan daerah situ kambingnya itu 7 rumah. Sampai kisahnya itu lagi ke kepala kambing ke rumah yang tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada hadiah buat kamu dan keluargamu kepala kambing. Pasti deh. Tapi yang saya baliklah ya sudah daripada mudah ini kita tetap terima. Ini kisah akhirnya turunlah ayat surah Al-Hasyr ayat 9, wa yufiruna ala fusihim walau kana bihim khasos, mengutamakan orang lain, termasuk mengutamakan kaum muhajir. Kita begitu dikasih Pak Roy nih kira-kira mikirin orang lain. Waduh saya terima kasih latihannya, cuman kira-kira saya takut Pak Mansur lebih lapar daripada saya. Udah ada bagiannya masing-masing. Sahabat sampai betul, sampai istri anaknya pun dibilang apa? Lebih baik mengutamakan keluarga lapar daripada tetangga orang lain lebih lapar daripada mereka. Sahabat, tapi balik lagi. Padahal sahabat nggak mengharapkan, tapi Allah memutar itu semua, berarti 7 orangnya sama pemikirannya, mementingkan orang lain. Nah, asbabun nuzul yang kedua, kisahnya ini ada yang versi kedua dari ayat tersebut. Ya, ada seorang datang ke Rasulullah. Rasulullah, saya sangat bisa berhari-hari gak pernah makan ya Allah. Ya Rasul. Akhirnya Rasulullah ada sahabat lagi kumpul. Hai para sahabat, siapa yang mau menerima tamu yang sedang lapar ini malam ini? Siapa yang mau menerima? Ada seorang sahabat, ya Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah, saya akan menerima tamu ini. Saya akan jamu tamu ini yang kelaparan di rumah saya. Tafadhal, pantala qabi, maka diajaklah ke rumahnya. Padahal itu sahabat menghormati tamu dari Rasulullah. Saya yang Rasul, diajaklah tamu ke rumah. Begitu masuk, ngomong apa istrinya? Mabiki, kau punya apa? Ada apa? Di rumah ada makanan apa? Ada tamu, siapin makanan. Apa jawabannya? Mari dan apa? Ada juga makanan cuma buat anak kita. Waduh, mana ibu ini udah terima tamu? Ada makanan cuma buat anak-anak. Oh ya gini aja, biarin anak-anak biarin. Suruh anak sendiri. Dan terus makan. Kalau makan sendiri tamu nggak bakal mau. Seakan-akan begini caranya. Makan di tempat tamu. Nanti saya makan seakan-akan barang ada tempat makan yang lampu. Nanti begitu makan saya kontrak mereka. Ini makan lampu dimatiin. Ya. Akhirnya begitu tamu saya makan piringnya karena cuma
makan aja menikmati dan sebagainya. Kira-kira sudah habis sepertinya lain, dan akhirnya terang, alhamdulillah tamu lagi ya, sampai besoknya pulang pergi dan isinya belum makan, lapar. Kasih tahu, tapi sahabat ini lebih mementingkan orang lain yang berbicara. Besoknya setelah ketemu Rasul, kata Rasul, udah alhamdulillah tamu yang kau berikan saya sudah kenyang dan bahagia, sudah alhamdulillah. Enti ahli surga, udah dicap ahli surga mau udah enak ada Rasul, padahal istrinya lapar. Ini adalah sahabat. Turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, padahal diri mereka sendiri serba kekurangan, butuh dengan sesuatu. Ini kisah daripada sahabat Rasulullah SAW yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka hadisnya tadi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba lihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna seseorang sampai dia mencintai orang lain sebagaimana yang mencintai dia sendiri. Jadi jangan kita mikirkan diri sendiri aja, orang lain bodoh amat, nggak boleh. Bahkan ada satu kaidah, tidak boleh atau haram atau dosa orang dalam perut kenyang tapi orangnya dalam keadaan lapar. Kita makan yang makannya tapi tetangga lah, artinya kita nggak peduli dengan sekitar. Ya. Oleh karena itu ajaran Islam namanya ihsan. Ihsan itu taqdimul khair min nafsi, mementingkan atau mendahulukan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada di zaman Rasul seseorang bilang kepada Rasulullah SAW. Dia bilang gini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sahabat ini pengen ya pokoknya mah begitu deh ya, udah biarkan biar emosinya biar. Terus kata Rasulullah, wahai pemuda, kau izin kepadaku untuk ayyuf ala dalika diuhtikan apa kamu suka saudara perempuan. Artinya apa orang lain berzina dengan saudara perempuan kamu suka? Udah, tanya lagi, atuhibu apakah perbuatan zina laki-laki menzinai untuk kepada putri-putrimu, apakah kamu faqala enggak suka ya? Ditanya lagi yang ketiga, apakah perbuatan itu kalau itu terjadi apalagi saya enggak suka? Maka kata Rasulullah, kenapa kamu izin zina kepadaku? Bahwa semua yang aku katakan kamu tolak. Perempuan kamu dizinai orang kamu gak suka. Putri-putri kamu dizinai orang kamu gak suka. Istrimu dizinai orang kamu gak suka. Begitu juga orang lain, istrinya, anaknya, dari perempuannya kamu minta izin kepadamu untuk zinahinya,
mereka pun gak akan suka. Ya, apa yang dibenci oleh Allah jangan kau lakukan. Dibenci orang itu, akhirnya ya Rasulullah, kalau begitu doakan saya biar saya membenci apa namanya keinginan kepada wanitanya terlalu tinggi, pengennya berbuatnya yang mesum aja. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya tidak menyukai perempuan, biar saya terjaga. Didoain sama Rasul, ya Allah, jadilah perempuan sesuatu yang dibenci oleh. Akhirnya dia nggak suka, dia ingin apa, mengembara. Sebaik-baik mengembara adalah orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu, dan akhirnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah pelajaran kita pasti setiap kita cinta sama diri kita sendiri. Kita jaga badan kita jaga kebersihan dan sebagainya. Lapar kita makan, minum, harus kita minum dan sebagainya. Sama kepada orang lain, jagalah orang lain kita cintai seperti yang kita cinta pada diri kita sendiri. Maka kalau sampai kisar, itu adalah tanda sempurna iman seseorang. Kita lagi makan, ada orang apa? Udah, kalau memang bisa dibagi, kalau cuma satu kasih orang, kita lebih baik tahan lapar, kasih orang yang kelaparan lebih daripada kita. Itu namanya kita. Tapi kadang-kadang kita tidak terlalu lapar, ada yang sama mereka, tambah kita makan terus sampai kenyang, tapi di sekitaran kita ada yang lapar. Padahal kalau punya kita makanan misalnya bisa dibagi dua, dia tidak lapar, kita juga masih bisa lanjut. Kalau hanya satu dan kita tidak lapar, maka makanan itu dahulukan pada orang yang lain yang sudah dicontohkan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bukan hanya makanan saja, ini hanya contoh. Ada seorang sedang di majelis curhat, dia curhat, sahabat, saya di rumah ada banyak tikus, waduh sangat mengganggu. Bagaimana pendapat antum nih, cara solusi supaya di rumah saya ini mengganggu sekali? Ada yang bilang udah pelihara kucing, biar apa, tikusnya kabur. Kalau saya pelihara kucing, nanti ada banyak suara kucing, tikusnya kabur, kaburnya ke tangga, sehingga masalah saya tidak ke masalah tetangga. Saya nggak mau ganggu tetangga saya, udah biarin aja. Kalau memang suruhnya begitu, lebih baik saya biarin aja. Masalah dengan saya di rumah saya daripada saya membuat. Itu artinya apa? Jangan sampai kita merugikan orang lain, atau kita sayang kepada orang lain walaupun itu kisahnya tetangga, ya seperti kita sayang pada diri kita sendiri. Kalau bahasa kitanya, kalau ingin menghormati orang lain, kalau kita ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain. Kalau kita ingin muliakan orang lain, muliakanlah orang lain. Jangan mengharapkan orang lain kalau daya. Jangan berharap dihormati orang lain atau menyepelekan orang lain. Semua yang kita lakukan keluar dari kita, ucapan perbuatan lagi kepada diri kita, sopan sama orang sopan kita. Tapi kalau kita baik sama orang, bicara itu kotor sama orang, maka kita juga akan begitu nanti balik. Jadi maka keluar dari kita pikiran, ucapan, perbuatan yang baik-baik saja, maka akan pada diri kita yang
li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak ada sempurna iman di antara kalian jika kalian mencintai saudara kalian sama seperti kalian mencintai diri sendiri. Sayangi orang lain, apalagi apalagi saudara, apalagi orang-orang selain diri kita, cintai seperti cintanya kita pada diri kita sendiri. Kalau udah sampai seperti itu, maka itu tingkat iman seseorang yang sempurna menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat mengikuti sunnah beliau dalam hadis ini. Kita cinta orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Kita jaga, kita rawat, saling kasih, saling asuh, sehingga tercipta persaudaraan yang sangat menguntungkan semua pihak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami terakhir dengan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat
apa itu. Ada yang tahu hati membenci eksekusi
lihat orang-orang tua, orang yang dulunya tato di dunia hitam, orang yang dunia yang nggak jelas dapat hidayah masuk pesantren, didampingi mereka jadi orang-orang. Jadi ya kita positive thinking, kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang pernah bermaksiat semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan yang belum melakukan itu jangan ikut tren-trenan. Saya ngetren gaul nih kalau tato, jangan, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memberi kita lihat orangnya dulu. Kira-kira kalau memang nih cacat, nggak bisa jalan, benar-benar nggak bisa jalan, benar-benar yang harus dibantu kita harus bantu. Ketika masih muda, masih segar, bisa bekerja produktif, jangan kasih kalau bisa. Justru mengasihnya itu membuat pintu dia kemalasan untuk enakan nagih-nagih. Ya udah, kenapa? Ternyata gajinya, duitnya lebih banyak kan dia daripada orang yang bekerja. Karena kalau dikumpulkan per hari sampai sebulan bisa luar biasa. Ya, jadi itu dilihat dulu orangnya yang akan kita bantu. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, Siap Arjuna. ini di luar itu Ustaz, di luar tema yang Ustaz sampaikan. Siap. Jadi di keluarga saya itu mau ada pembagian warisan itu Ustaz. Dapat nih. Istri kan non muslim semua Ustaz. Keluarga istri non muslim. Ya, macam-macam selain dari Islam kan itu Ustaz. Nah pasti istri saya kan bagian Ustaz. Apakah saya sebagai suaminya Berhak itu berhak. menikmati gitu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, puasa kedua terpesan karena dia baru menjalankan agama mualaf, maksudnya mualaf dari Buddha ke mualaf Islam. Dia berpesan cuman apa kalau dia meninggal nanti dia minta dilarungin Ustaz, sudah dibakar dan minta dilarungin sesuai agama yang pertamanya seperti itu. Iya. Dia intinya udah berpesan ke anak pertama yaitu istri saya gitu kan, dengan apa namanya berpesan mempercayakan ke satu pribadi dan mengasih dana dari warisan tersebut. Hukumnya itu bagaimana Ustaz? Apakah dosa sayanya atau kewajiban sebagai satu anak? Luar biasa. Pertanyaannya berat semua. Ya, Ustaz, terima kasih. Iya. Baik. Arjuna. Arjuna Ira. Arjuna, baik. Itu pembagian waris itu versi Islam apa versi apa? Hah? Tiongkok. Di situ agamanya macam-macam, kebanyakan agama Cina. Ya, agamanya di luar Ya. Islam semua. Nah, terus pertanyaannya, ada pembagian waris keluarga besar Betul. versi Tiongkok. Betul. Nah, istri dapat. Itu dapat. Terus pertanyaannya, apakah saya sebagai suaminya bisa menikmati hasil itu? Oh, luar biasa, harus dinikmati. Asli istrinya ridho, ya. Ayang beb, aku boleh dong mencicipi menikmati hasil warisan, karena harta istri ya udah minta izin, udah nikmati boleh. Jadi saya nggak ngebahas warisannya karena warisannya versi agama lain, itu terserah. Kalau sudah diterima jadi harta istri, ya sudah tinggal musyawarah dengan istri. Kalau secara umum boleh nggak menikmati harta istri? Ya boleh, asal istri mengizinkan. Kalau istrinya nggak mengizinkan, ya nggak boleh. Ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi tidak bahas warisannya karena itu versi agama kan. Jadi ada wasiat. Betul, Ustaz. Wasiat dari nenek apa kakek? Mertua, Ustaz. Iya, kakek apa nenek mertua. Pokoknya dari mertua ya. Mertua saya sendiri, Ustaz. Iya mertua.
Iya, terus wasiat ke kamu, ke anak yang lain. Mereka perempuan semua Ustaz. Jadi Oh. saya menantu yang paling Yang paling percaya. Oh, yang paling pertama. Si mertua ini udah mualaf masuk Islam kan? Sudah mualaf. mualaf masuk Islam ya. Nah, kalau sudah masuk Islam, berarti dalam segala amalia itu harus mengikuti tuntunan Islam. Tahu-tahu dia bilang ke Arjuna, "Hai Arjuna, nanti kalau aku meninggal, tolong dilarung. Ini wasiat amanat aku kepadamu, menantu kesayanganku." Itu ya. Apakah saya harus melaksanakan itu kan? Betul. Jangan. Kenapa? Dalam Islam nggak ada larung-larung. Ya. Larung itu kan mayatnya dibuang kan? Ke laut kan? Islam itu nggak boleh mayat dibuang ke laut. Kalau meninggal dikubur. Betul kan? Jadi kewajiban orang Islam yang hidup yang mati apa? Pertama ada 4 lah. Memandikan, gosluhu, memandikan. Yang kedua, kafnuhu, mengkafaninya. Habis mandiin, kafanin. Habis kafanin, mensolati. Yang habis sholatin, keempat, dafnuhu, menguburkan. Itu kewajiban kita Islam. Orang meninggal dalam Islam, apalagi udah mu'alaf, ya harus diapakan? Mandikan. Kalau udah dimandikan, kafani. Habis dikafani, sholati. Habis disolati, kuburi. Selesai, nggak ada larungi, nggak ada. Jadi dikubur. Terus Ustadz, kalau saya nggak melakukan wasiat mertua saya jalankan Islam. Saya nggak melakukan wasiat mertua saya. Hukumnya saya dosa atau nggak melakukan? Tidak. Kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat, nurut, tunduk, patuh pada makhluk dalam maksiat kepada Allah Sang Khaliq. Itu maksiat kepada Allah. Kalau kita larungi, mau non muslim atau muslim, kita melarungi dengan niat mengikuti budaya-budaya bukan Islam, itu kita melanggar atau melawan ketentuan Allah. Apalagi dia Islam, sudah mu'alaf, kuburin, masukin dalam kubur, kita doakan. Itu yang terbaik. Lah berarti nanti saya ditantang keluarga besar gimana? Karena mereka saksi bahwa mertua saya, wasiat saya harus mengarungi. Jangan. Kalau keluarga besarnya yang non muslim masih kekeh, silakan. Mereka saja. Kalau kita kuat di agama Islam, bagi orang meninggal 4 kewajiban kita. Memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, menguburkannya. Selesai. Itu yang terbaik. Baik buat kita, baik untuk almarhumah. Justru kalau wasiat itu dilaksanakan, kita yang melakukan dosa, si almarhum juga itu karena dia wasiat-wasiat begitu itu di luar Islam. Jadi ingat, orang kalau meninggal wasiat, lihat dulu wasiatnya. Jangan wasiat harus nggak semua wasiat harus dilaksanakan, nggak semua. Ya, contoh kayak tadi itu. Nanti kalau saya mati, meninggal dunia, tolong toko sebelah jangan dijual. Nah, ke orang. Wasiat begitu. Tolong kalau saya meninggal, larung ke laut, jangan. Tolong kalau saya meninggal, di kuburan saya kasih sajen-sajen. Misalnya. Hal-hal yang wasiat menyimpang ajaran Islam, jangan dituruti. Walaupun orang tua kita sendiri misalnya. Maaf, di Islam juga kan macam-macam pahamnya. Kalau ada wasiat, siapapun, nanti kalau saya meninggal, tolong dikasih payung di makam saya. Payungnya warnanya pink. Ya, misalnya yang aneh-aneh wasiat. Kamu harus laksanakan ya. Bapak meninggal harus begitu. Kalau enggak, Bapak datangin kamu, Bapak cakap. Misalnya, apalagi ada ancaman. Jangan dilakukan.
karena itu dosa. Jadi kalau wasiatnya benar, contoh wasiat yang benar seperti ini. Nanti kalau bapak meninggal, 2,5% harta bapak tolong buat agama, pesantren, anak yatim. Tolong sisihkan dulu ya sebelum dibagi waris. Nah, itu harus. Kalau tidak dilakukan oleh ahli waris, dosa. Jadi wasiat kalau baik wajib dilaksanakan, wasiat kalau menyimpang agama wajib tidak dilaksanakan, wajib ditolak. Pak Ustadz, nanti dia datang ke saya arwahnya, nggak peduli yang begitu. Yang penting taat sama Allah, insya Allah Allah lindungi. Tapi kalau dijalankan kayak tadi, dilarung-larung, ya, kita berbuat dosa kepada Allah karena aturan Islam tidak demikian. Pandangan manusia kita dibenci keluarga besar itu urusan lain. Yang penting kita jangan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam orang meninggal itu urutannya, ya, apa? Ada wasiat atau tidak? Sebelum pembagian waris lihat wasiat dulu. Ya. Kalau ada wasiat, maka jalani wasiat dulu. Kemudian yang kedua, ada hutang atau tidak? Kalau ada hutang, hutang dulu keluarga. Ada nggak wasiat dari almarhum almarhumah? Tanya dulu, cek and recheck dulu. Kalau ada wasiat, jalani wasiat itu. Tolong itu tanah saya yang ada di Villa Puncak, jangan dijual. Saya udah investasikan akhirat saya buat bangun yayasan, cari ustadz buat dipercaya amanah itu. Itu wasiat. Maka tanah yang ada di situ yang ditunjuk itu nggak boleh dijual. Harus laksanakan wasiat almarhum almarhumah itu. Oke, sisihkan itu, pisahkan. Kemudian lihat ada hutang tidak. Kalau ada hutang, ya udah keluarkan hutang dulu. Sisanya bagi ahli waris sesuai syariat Islam. Jadi begitu. Kalau larung-larungan nggak ada dalam Islam. Ya, kita jangan ikut tradisi. Mohon maaf, bukannya membenci adat. Adat menjadi hukum dalam Islam selama tidak berbenturan dengan aturan Islam. Kalau adat bentur dengan aturan Islam, maka adat ini tertolak. Tapi kalau adat tidak berbenturan dengan aturan Islam, maka Islam menghargai aturan adat. Itu begitu. Ya, adat nggak boleh kita lawan, tapi selama tidak berbenturan dengan aturan Islam. Tapi ketika adat berbentur dengan aturan Islam, maka adat kalah dengan aturan Islam. Tapi yang kita harapkan, adat kita agungkan, kita muliakan di satu tempat, selama tidak mengganggu atau membentur dengan aturan Islam, maka adat itu kita muliakan. Islam memuliakan adat, bahkan menjadi hukum setelah hukum fikih Islam selama tidak menyimpang daripada aturan Islam. Begitu Arjuna. Terima kasih. Siap, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Amin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Sidik. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku bicara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Ustadz Sidik untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pada sore hari ini Allah senantiasa mengkucuri rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah senantiasa memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah ada pada diri kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an. وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita